Pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di dalam ruang rapat dari Badan Legislasi DPR RI, di mana pemirsa Badan Legislasi DPR RI saat ini sedang menyusun dari rancangan undang-undang dari tentang BPIP sebagai langkah strategis untuk memperkuat kedudukan dan fungsi dan juga efektivitas dari BPIP dalam melaksanakan pembinaan terhadap ideologi Pancasila maksud kami di Indonesia. Nah, pemirsa, penyusunan undang-undang ini juga dipandang sebagai suatu keurgensian mengingat tentang kebangsaan semakin kompleks yang tentunya juga kebutuhan harmonisasi terkait regulasi serta perlunya juga mempertegas tentang mandat BPIP agar lebih responsif, adaptif dan juga memiliki dasar hukum yang tentunya yang kokoh. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama saya salah satu anggota dari Badan Legislasi DPR RI, yaitu Bapak Riko Menuza dari fraksi Golkar. Bapak, bagaimana terkait dengan urgensi dari RUU BPIP ini sendiri, Pak? Ya, yang pasti kan tadi kita sepakat ya, tadi beberapa kawan-kawan menyampaikan kita sudah berapa kali melaksanakan rapat dengar pendapat umum. Jadi saya kira ini sudah cukup panjang ya. Yang pasti kita semua sepakat bagaimana keberadaan lembaga ini kan tentu harus diperkuat karena kan kita tahu permasalahan-permasalahan semakin kompleks, kejadian-kejadian yang sering berulang, entah itu radikalisme ya kan dengan berbagai macam tantangan dan ancaman tidak hanya dari dalam maupun luar, tetapi kan kita tahu kejadian-kejadian yang sudah ada di anak-anak pelajar hari ini yang berapa kali terjadi di Jakarta ini kan tentu ini menjadi perhatian serius dari pemerintah. Mudah-mudahan dengan ya hari ini kita sudah menyelesaikan penyempurnaan, nanti siang dilanjutkan dengan pandangan mini fraksi yang mudah-mudahan ini memperkuat keberadaan BPIP yang akan sama-sama kita junjung bagaimana ya kita harapkan Pancasila ini sudah tidak ada kata lain lagi kita bagaimana kita harus dengan keberadaan kita dan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah terjadi di bangsa ini ya mudah-mudahan ke depan kita lebih secure bagaimana untuk way of life-nya bangsa Indonesia ini benar-benar bisa lebih dikuatkan keberadaan lembaga ini. Poin-poin penting apa saja, Pak, yang diperjuangkan dari Balik sendiri, Pak, di RUU ini? Yang pasti kita ingin yang pertama Pancasila ini sudah tidak ada kata negosiasi lagi, satu-satunya cara hidup bernegara berbangsa, kemudian keberadaan pelindungan Pancasila ini juga benar-benar harus terus dikuatkan karena kan kita tidak ingin Pancasila ini seolah-olah ada kepentingan alat-alat politik. Jadi benar-benar keberadaan lembaga ini benar-benar berada di bawah presiden supaya independen. Jadi tanpa memperhatikan kepentingan lagi, tapi benar-benar ini menjaga kewibawaan pemerintah dalam hal ini presiden untuk bagaimana supaya kehidupan berbangsa bernegara ini tetap seperti ya yang lalu-lalu tapi dalam hal yang positif. Pak, sejauh mana RUU ini sudah dirancang dan juga poin-poin apa saja yang menjadi target? Ya, saya kira kan hari ini sudah finalisasi ya dari beberapa bulan kemarin dan sejak bulan Juni karena sudah cukup panjang. Jadi finalisasinya tentu yang pertama kita ingin bagaimana kelembagaan ini diperkuat. Kan ada wacana bagaimana lembaga ini kalau perlu lembaga negara ya, tingkat kalau perlu ada menteri khusus yang untuk membidangi menyangkut masalah ideologi Pancasila. Kemudian keberadaan ini juga ya saya kira hal-hal ini nanti akan disampaikan pandangan mini fraksi. Kan saya juga belum tahu apa gambaran tadi masing-masing fraksi menyangkut masalah ini. Tapi yang pasti kita semua fraksi sepakat keberadaan BPIP ini tentu wajib dipertahankan dan bagaimana harus ditingkatkan dikuatkan posisinya. Terima kasih banyak, Bapak. Masih ya. Selamat bertugas kembali, Bapak. Masih ya. Siap. Baik, pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota dari Badan Legislasi terkait dengan RUU dari BPIP. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.